Selamat pagi, perkenalkan saya Foni Maraninoto akan mempresentasikan 3 minute tesis saya yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian aritmia supraventrikular pada pasien dewasa dengan penyakit defek septum atrium dengan pembimbing Dr. Dia Wulan Anggreni, PhD spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan Dr. Erika Maharani, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Defek septum atrium merupakan salah satu penyakit jantung bawaan yang paling umum dan sering terdeteksi saat usia dewasa dengan prevalensi sekitar 7-10%. Dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan kemajuan dalam bidang kedokteran untuk meningkatkan angka harapan hidup pasien dengan penyakit jantung bawaan, jumlah aritmia supraventrikular sebagai komplikasi jangka panjang juga meningkat dan menyebabkan peningkatan morbiditas yang signifikan, termasuk gagal jantung, stroke, dan kematian mendadak. Berbagai mekanisme patologis seperti pembesaran, peningkatan tekanan atrium, serta remodeling atrium memicu peningkatan resiko aritmia. Namun, belum banyak penelitian membahas hal ini, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian aritmia supraventrikular pada pasien dewasa dengan defek septum atrium. Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan potong lintang, melibatkan 299 pasien dewasa dengan defek septum atrium yang terdaftar dalam register komunitas heart disease, pulmonary hypertension atau cohort PH di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta selama periode Januari 2021 hingga Agustus 2025. Kemudian dilakukan analisis bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan 40,5% diantaranya mengalami aritmia supraventrikular, dan yang paling banyak ditemukan adalah fibrilasi atrium sebanyak 31,1%. Sebanyak 79% pasien mengalami aritmia sebelum dilakukan penutupan. Faktor-faktor yang ditemukan memiliki hubungan signifikan dengan kejadian aritmia supraventrikular antara lain usia lebih dari sama dengan 40 tahun, defek septum atrium tipe primum, ukuran defek lebih dari sama dengan 20 mm, pembesaran atrium kiri, regurgitasi trikuspid dan mitral derajat berat, fungsi ejeksi ventrikel kiri kurang dari 55%, pasien dengan hipertensi pulmonal. Hasil subanalisa didapatkan bahwa dari 25 pasien atau sekitar 21% mengalami aritmia setelah penutupan dengan tindakan bedah. Melalui analisis multivariat, kami menemukan bahwa faktor-faktor yang secara independen berhubungan dengan kejadian aritmia supraventrikular meliputi usia lebih dari 40 tahun, defek multiple, pembesaran atrium kiri, regurgitasi trikuspid dan mitral berat, penurunan frekuensi injeksi, dan sebaliknya, sindrom Eisenmenger ditemukan berhubungan dengan penurunan risiko aritmia supraventrikular. Demikian presentasi singkat mengenai hasil penelitian kami. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman kita tentang faktor-faktor risiko aritmia supraventrikular pada pasien dengan defek septum atrium dan sebagai dasar untuk deteksi dini, pemantauan jangka panjang, dan intervensi dini guna meningkatkan kualitas hidup pasien dengan defek septum atrium dan mencegah komplikasi jangka panjang. Terima kasih.